tadi malam membuka kotak Pandora yang baru, Bang. Bahwa ada beberapa yang sangat kuning, seperti telah terurai dengan usia, terdekompos gitu, kertasnya menguning, seperti ada kuman-kuman kan, pemakan kertas tersebut. Tapi sebagian yang lain masih putih. Ini kan menelanjangi lagi. Bagaimana itu uji identik seperti itu? Bagaimana metode mereka menguji identik kalau secara visual saja? Saya bisa menyimpulkan itu sudah beda usia. Wah, nggak bisa itu, Bang. Karena saya buktikan sendiri, laboratorium forensik, komputer forensik, manipulatif. Itu confirm itu. Kalau enggak saya ditangkap. Tangkap saja saya, Listio Sigit Prabowo. Itu. Saya punya bukti ilmiah. Jadi lalu itu ya yang Anda curiga ya, Times New Roman itu ya, lembar pengesahan. Setelah itu Anda balik ke ijazah. Iya, balik ke ijazah, terus saya teliti ekor-ekor dari Z, terus N gitu yang sangat yang sangat tipis dan tidak ada rambut-rambut gitu loh, Bang. Itu juga saya lakukan terhadap lembar pengesahan skripsi gitu loh yang saya foto itu. Kalau dia handpress kan, Bang, itu minimum ada rambut-rambut itu, Bang. Teropong atau diperbesar itu mengikuti tekstur kertas gitu loh, Bang. Dan setelah saya rekonstruksi juga ya, sebelumnya saya lakukan font identification dengan AI ya kan, deep learning gitu kan. Nah itu sudah jelas itu outputnya adalah Times New Roman. Itu juga saya lakukan juga analisa-analisa lain yang belum saya bisa sebutkan di sini karena senjata nanti di pengadilan gitu, Bang. Nah, jadi mengkonfirmasi bahwa dengan teknologi font digital semacam itu, maka tebakan optimis saya itu adalah produk tahun 2004 atau 2005 dari Windows XP dengan kerapatan DPI sudah lewat 96 ke atas. 96 DPI dots per inci gitu, Bang. Kalau Anda disuruh debat sama yang melakukan di Barreskrim itu bisa kelabakan tuh. Ya, makanya, Bang, saya ingin lihat besok di Polda. Padahal pendukung Jokowi sudah bahagia banget nih. Mengatakan bahwa itu pengakuan saja itu. Mereka nggak mengatakan kan bahwa lembar pengesahan skripsi itu produk dari handpress. Titik. Karena kami lihat cekungan yang bagaimana? Di wilayah teks mana yang ada cekungan? Saya tidak melihat cekungan itu. Itu loh, ketika saya meraba itu, Bang. Itu loh. Itu, Bang. Jadi itu bagi saya itu pengakuan. Tidak direkonstruksi mereka, baik penyidik maupun orang yang mengaku dari percetakan perdana. Gimana kalau waktu diperiksa di Polda Metro Anda minta hadirkan juga orang puslapor gitu? Ya, bisa juga tuh. Ini kita akan ditertawakan dunia sih, Bang, dengan hasil seperti ini. Saya sudah melihat. Ya bukan hanya ditertawakan dunia, dunia udah mentertawakan kita dari kemarin kan? Iya, Bang. Coba, itu kan, cuma satu saja sampel kita minta sama hakim. Misalnya lembar pengesahan skripsi itu udah gugur semua itu hasil forensik. Hasil keidentikan dari laboratorium forensik. Kita nggak butuh identik atau tidak. Karena kalau dua-dua palsu ya identik. Sama-sama palsu kan? Jadi sama-sama asli identik. Kalau asli dengan palsu tidak identik. Tapi palsu sama palsu ya identik juga. Tidak mengunci. Makanya harusnya uji otentik. Nah, kalau ketika uji otentik,
uji otentik, baru kemudian bicara mengenai metode kan? Iya bang, metodenya apa? Harusnya kan uji tadi itu kan bang, carbon dating analysis. Jadi kalau menguji begitu, ya kan, tidak berarti kemudian pakai kayak ada KHS-nya, ada apanya, ada pendaftarannya, ada diterima di Semenmaru deh apa? Tadi malam membuka kotak Pandora yang baru bang, bahwa ada beberapa yang sangat kuning seperti telah terurai dengan usia terdekompos gitu, kertasnya menguning ya, seperti ada kuman-kuman kan pemakan kertas tersebut, tapi sebagian yang lain masih putih. Ini kan menelanjangi lagi. Bagaimana itu uji identik seperti itu? Bagaimana metode mereka menguji identik kalau secara visual saja saya bisa menyimpulkan itu sudah beda usia. Oke. Gitu, Bang. Beda usianya lama lagi, jangan-jangan puluhan tahun lagi. Nah itulah bang gitu. Siap nggak itu semua dokumen-dokumen itu kita serahkan ke laboratorium internasional? Kalau nggak siap berarti ada yang ditutupi. Oke, itu aja indikatornya ya? Itu aja indikatornya bang. Science is about transparansi kan bang? Iya. Yeah. Artinya transparansi bisa diuji oleh orang lain. Tinggal sebutkan metodenya, maka mereka akan menguji dengan metode yang sama dan hasilnya harus konvergen. Artinya mengerucut, confirm gitu bang. Saya khawatir mereka baru lihat fisiknya aja udah geleng-geleng kepala. Dan masalah ijazah tadi itu bang ya, yang ditampilkan utama tadi atau hasil scan malah yang fotokopi. Iya. Nah, yang berwarna yang diserahkan oleh iparnya Joko Widodo, kenapa tidak di-scan dan ditampilkan tegak lurus terhadap kamera seperti fotokopi itu? Iya. Supaya kita analisa juga bahwa itulah wujud versi digital dari wujud asli. Ini kan dipegang dengan jarak yang cukup jauh dari kamera. Bagaimana kita mau memastikan bang apa yang diserahkan oleh iparnya itu sama dengan yang ditampilkan oleh Dian Sandi Utama maupun yang ditampilkan dalam bentuk proyektor oleh teman alumni Jokowi. Saya kesulitan juga karena kan itu sudah ada angle kan bang. Saya khawatir nanti waktu diperiksa di Polda Anda disuruh secara diam-diam, tolong bro ini lihat ini kira-kira asli apa enggak. dan itu kan angle, ada faktor rotasi di situ, ada faktor scaling di situ yang menyulitkan kita untuk mengidentifikasi, apalagi versi YouTube kan bang. Dia udah tahu YouTube, dia tolong ya sudutnya jangan bikin respon bisa nangkap ini barang gitu, jangan-jangan. Nah, kenapa yang versi fotokopinya ditampilkan seperti hasil scan lurus terhadap kamera? Harusnya yang kita butuhkan kan yang aslinya gitu. Yang diserahkan oleh iparnya itu tidak berani. Nah di situ udah. Karena yang aslinya katanya harus di depan hakim ya kan? Luar biasa. Tapi kalau fotokopi enggak bang. Padahal informasi yang sama yang dimuatnya kan? Iya. Jadi pertanyaannya apa yang ditutupi lagi kan nomornya ya? Apa yang ditutupi lagi kan bang? Gitu. Yang ditutupi adalah kalau yang berwarna ketahuan respon nanti. Gitu. Jadi saya juga membuat semacam polling ya. Polling saya itu tadi ya setelah press conference saya bikin polling sudah 62.000 yang voting. Apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Kan asli dia bilang kan. Yang percaya 7%, tidak percaya 89%, ragu-ragu 3%. Kalau ini walaupun tidak pakai metode ilmiah tapi nggak bisa diakalin ini karena yang bekerja kan mesin langsung gitu. Gak mungkin. Ya, seperti abang bilang tadi lah, hipotesisnya lain, kesimpulan lain, kan bang? Yang dilakukan uji identik, kesimpulannya kok asli, otentik itu kan menyimpang itu daripada uji yang dilakukan. Mungkin kesalahan dia nonton Refli Harun Channel bicara mengenai identik yang misteri gas itu. Wah ini, gitu ya. Waduh ini tidak identik ini ternyata 1120 dan 1115 dan 1117. Mari kita bikin identik ya. Kayak lagu kita bikin romantis ya kan. Ini kita bikin identik gitu. Ya soalnya kita disajikan dengan kelucuan sih hari ini. Bukan kalau SGI tadi itu harusnya penuh metodologi dong bang.
Outputnya itu resultnya ya angka-angka atau indikator-indikator. Masa identik? Ini identik. Terus apa indikatornya? Sains kan about indicator. Parameternya apa? Jenis metodologinya apa gitu. Itu loh sains. Ini ya Bareskrim menurut saya, ini dia berterima kasih orang Indonesia tidak banyak yang seperti Anda, ya kan? Atau wartawan tidak ada yang seperti Anda, ya kan? Wartawan kan paling cuma nanya, kok foto aslinya nggak dia tampilkan atau ijazah aslinya itu doang, ya kan? Kata dia, ya kan Pak Jokowi sudah bilang hanya mau di depan pengadilan dan di atas panggilan hakim. Apalagi yang mau disembunyikan informasinya, podo aja kan? Katanya kan itu informasi rahasia, pribadi. Iya. Pribadi. Berarti dia mengewer-ewer informasi pribadi dong, Bareskrim. Iya. Gitu. Padahal informasinya kan sama, nggak akan beda. Yang beda itu adalah satu kelihatan, satu nggak terlalu kelihatan, kira-kira gitulah ya. Gitu. Iya, Bang. Luar biasa. Oke, Bro. Ya, apa yang Anda ingin simpulkan atau closing statement Anda dengan kejadian hari ini? Dan sebelumnya jangan closing statement dulu. Sebelumnya saya ingin tanya, apa yang akan Anda siapkan seandainya kasus ini tiba-tiba dihentikan, ya kan, proses penyelidikannya, tapi kasus yang diduga Anda sebagai calon tersangka itu yang dilaporkan atau delik aduan itu jalan terus dan Anda sebentar lagi diperiksa di Polda Metro Jaya. Apa yang akan Anda siapkan, lakukan, atau Anda yang pikirkan? It's up to you. Silakan. Oke, kita siap ya untuk menghadapi itu di pengadilan, gitu loh. Jadi karena memang otoritas atau kebenaran absolut terhadap sains itu bukan miliknya Bareskrim, ya, terutama tadi klaim sepihak dengan menyebutkan itu identik tanpa metodologi, tanpa indikator, tanpa parameter, maka itu wajib untuk diragukan, gitu loh Bang. Nah, oleh karena itu ya hakim sebaiknya menyediakan hak yang sama untuk menguji barang bukti yang sama. Karena apa? Bareskrim itu tidak punya otoritas absolut terhadap kebenaran ilmiah. Oke, gitu. Dia karena bisa manipulatif ya, seperti kasus Jessica Wongso. Oke, gitu loh Bang. Soalnya ini kan pendukung Jokowi sudah mulai bertepuk tangan hori-hori yang menganggap bahwa Bareskrim itu sudah mengatakan asli. Kata Bareskrim asli. Wah, nggak bisa itu Bang. Karena saya buktikan sendiri laboratorium forensik, komputer forensik manipulatif. Gitu loh. Itu confirm itu. Kalau enggak saya ditangkap. Tangkap saja saya Listio Sigit Prabowo. Gitu. Saya punya bukti ilmiah. Oke, gitu. Luar biasa ya. Pantas saja mereka firm sekali bahwa Anda melakukan sebuah kegiatan ilmiah. Jadi mau diadukan ke internasional ini Bro? Ya sebaiknya gitu Bang. Nanti kita pikirkan terus mekanismenya bagaimana gitu ya. Tetapi mekanisme yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan hak yang sama terhadap barang bukti ya yang dimiliki oleh UGM, terutama untuk kita berikan ke laboratorium yang independen gitu loh. Anda kan sudah ke Komnas HAM tuh. Kira-kira Komnas HAM ada gerak-gerakan nggak? Saya diajak itu Bang. Jadi mungkin ya untuk meminta perlindungan mungkin tentang bagaimana expert dari analisis dari para ahli itu kalau dibuka bagaimana Indonesia bisa maju. Hanya karena output dari kajian itu tidak menyenangkan penguasa atau sejumlah pihak, langsung laporkan. Itu siapa yang mau lagi untuk mengkritik pemerintah lewat kebijakan-kebijakannya, apalagi itu misalnya hal-hal sensitif seperti ini, ya akan terjadi ketakutan massal lah Bang. Itu. Oke, jadi orang nggak berani berpikir ilmiah lagi kan? Karena lebih gampang jadi penjilat Bang. Kalau saya mau jadi penjilat, saya bilang aja. Menurut analisis saya lewat fake document analysis, ijazah dan skripsi Jokowi Dodo asli. Nah, langsung besoknya saya jadi komisaris Bang. Saya juga bisa begitu. Saya akan ngomong. Saya ini orang hukum, kan? Ya. Kebenaran itu banyak. Salah satunya kebenaran hukum. Kan ini masalah hukum. Gitu kan. Iya, karena itu Bareskrim lah. Ada. Oke lah ya. Memang
walaupun kita sambil main-main begini, kita mengkaji sesuatu yang serius bagi bangsa dan negara ini kan. Iya bang. Oke, silakan closing statement bro. Closing statement bahwa tadi kesimpulan asli itu tidak relevan terhadap pengujian yang mereka lakukan, karena pengujian dari laboratorium katanya ya meskipun tidak ada indikator, tidak ada parameter, tidak ada variabel, tidak ada persentase, ya, tidak ada metodologi. Ya, yang dilakukan adalah identik dengan tidak identik tanpa menyebutkan metode loh. Gimana output dari metode tersebut gitu. Dan konklusinya malah otentik. Ini kan sudah mismatch ini, begitu loh. Janganlah lagi publik itu yang alfa terhadap penelitian, metodologi gitu. Jangan digiring-giring lah, jadi manfaatkan lah oleh polisi ini gitu. Ini jauh sekali dari ilmiah gitu. Kalau memang ilmiah, coba konversi lagi besok ya di YouTube, sebutkan parameternya, variabelnya, indikatornya, sebutkan metodologinya dalam menguji identik atau tidak identik. Itu baru SCI, Scientific Crime Investigation gitu bang. Luar biasa. Bro, jangan segan-segan ya dengan tertawa dan kemudian berpikir. Iya bang. Oke bro, malam ya. Malam bang. Salam buat keluarga. Oke, mari. Oke bang. Mari bang. Mari. Ya, sahabat sekalian, salah satu kebahagiaan hidup itu adalah kita bisa ngomong sambil tertawa tapi untuk hal yang serius. Jadi apa yang saya bincangkan dengan Rizman itu hal yang serius. Dia menolak kalau itu dikatakan asli. Karena asli itu bukan dengan metode memperbandingkan ini identik atau tidak. Karena 2 barang atau 4 barang, 5 barang yang identik itu, it doesn't mean itu asli semua. Ya kan? Bisa palsu semua. Tapi kalau ada yang berbeda, nah itu berarti ada yang asli, ada yang palsu. Atau jangan-jangan dicetak dengan tahun yang berbeda. Tetapi kalau misalnya semua identik itu it doesn't mean bahwa itu asli. Bagaimana kalau kemudian ada reproduction yang katakanlah sejumlah tertentu dan itu kemudian dijadikan sebagai sebuah bahan perbandingan. Ya identik lah. Kan ini cherry picking namanya ya. Memilih buah cherry. Dipilih-pilih buah cherry lalu dibandingkan. Coba kalau misalnya random. Ada katakanlah seluruh ijazah itu dikumpulkan. Lalu perbandingannya sifatnya random. Maka akan terlihat nanti. Seperti yang dilakukan oleh My Mystery Guest. Ya kan. Dia random yang masuk aja. Kebetulan yang masuk 3. 1115, 1117, 1120. Dia bisa bandingkan secara visual comparison. Image comparison. Memang berbeda 1120 dengan 2 lainnya. Nah itu sebuah cara berpikir yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi itu pun dia tidak mengatakan ini palsu, ini asli. Enggak. Dia mengatakan ini identik, ini tidak identik. Yaitu kesimpulannya 1115 identik dengan 1117. Tapi keduanya ini tidak identik dengan 1120 which is punyanya Pak Jokowi. Sudah ada ijazah yang mengatakan tidak identik. Kalau seandainya yang diambil secara cherry picking itu identik dengan ijazah 1120, maka 2 ijazah ini meragukan dong. Palsu. Gak mau dia dibilang begitu. Apalagi dia bukan orang yang katakanlah berkepentingan untuk memalsukan atau membuat palsu sebuah dokumen. Begitu sobat era sekalian ya. Kita buka horizon berpikir kita. Wawasan kita, jangan mudah sekali dibelok-belokkan dengan ketidakadilan dan ketidaktransparan atau ketidak good governance dan clean government praktek bernegara kita. Itu saja sobat sekalian. Terima kasih sekali lagi pada Bro Rizman Sianivar. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya itu bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren chat. Yeah.